Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat berjumpa kembali bersama saya di On One Channel. Kali ini On One Channel akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membaca job sheet atau gambar kerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja atau hal-hal apa saja yang perlu kita baca di dalam sebuah job sheet atau gambar kerja bagi para operator pemula. Oke guys, kita langsung saja ke TKP untuk pembacaan gambar kerja. Oke guys, kita mulai saja. Tapi sebelumnya saya akan memberi sedikit penjelasan ya, bahwa yang namanya job sheet atau gambar kerja itu adalah sebuah gambar yang akan dibuatkan benda kerjanya. Nah, jadi gambar ini datangnya dari seorang perencana atau juru gambar, kemudian disampaikan ke seorang operator. Nah, operator itulah yang akan mengeksekusi untuk membuat benda kerjanya. Oke guys, ada 3 hal yang harus dimiliki atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang operator mesin ya, atau orang yang akan membuat benda kerjanya. Yaitu yang pertama tentunya harus menguasai aturan-aturan dari gambar teknik mesin. Jadi operator itu harus mampu ya, atau harus mengerti, harus tahu gitu, aturan-aturan dari gambar teknik mesin yang dikeluarkan oleh ISO. Ya, harus menguasai dulu ilmu gambar tekniknya. Kalau tidak menguasai ya repot gitu. Kemudian yang kedua, tentunya si operator itu ya harus mampu, harus punya kemampuan di dalam menggunakan berbagai jenis alat ukur. Ya, misalkan menggunakan jangka sorong atau kaliper, menggunakan dial indikator, high gauge misalkan, atau menggunakan mikrometer ya, dan lain sebagainya. Itu harus punya kemampuan itu ya. Kemudian yang ketiga, sebagai operator itu ya wajib mampu mengoperasikan mesin yang akan digunakan. Nah, kalau tidak memiliki kemampuan mengoperasikan mesin ya sangat berbahaya sekali gitu. Jadi harus tahu ya bagaimana cara mengoperasikan mesin yang akan digunakan. Guys, kita langsung saja ke pembacaan gambarnya. Jadi apa saja sih yang dibaca dari sebuah gambar kerja atau job sheet? Nah, sebenarnya dalam membaca gambar kerja atau job sheet ini, itu bukan hanya melihat gambarnya, melihat ukurannya gitu. Nah, tapi banyak hal atau banyak poin yang harus kita baca sebagai operator mesin. Ini saya akan menggunakan contoh gambar yang paling sederhana saja ini ya, supaya pembahasannya tidak terlalu lama. Ini gambar sebuah handle ya, sebuah handle mesin gitu. Nah, setelah kita melihat job sheet ini atau gambar kerja ini, itu tentunya yang pertama kali kita baca adalah bentuk dan profil dari benda itu sendiri. Mana yang dinamakan bentuk benda? Nah, jadi ini bentuk bendanya seperti ini ya. Ini digambar dalam bentuk 3 dimensi atau dalam gambar piktorial. Kemudian yang ini bentuknya itu digambar dalam bentuk 2 dimensi atau gambar ortogonal. Nah, oleh karena itu ya kita harus paham juga mana proyeksi piktorial, mana proyeksi ortogonal. Proyeksi piktorial itu proyeksi yang menampilkan 3
bidangnya atau 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi ya. Sedangkan untuk proyeksi ortogonal itu proyeksi yang menyajikan 2 dimensi. Biasanya panjang lebar atau lebar sama tinggi, atau misalkan tinggi sama panjang. Nah, itu proyeksi ortogonal. Yang kita kenal ada proyeksi Amerika, ada proyeksi Eropa ya. Oke guys, jadi itu yang pertama yang kita baca itu adalah bentuk dan profil dari benda. Nah, jadi ini bentuknya di sini ada strip titik di tengah, itu menunjukkan bendanya simetris. Kemudian di sini ada simbol diameter, itu berarti menunjukkan benda ini bulat ya, benda ini bulat. Kemudian di sini ada tirusnya karena ada 2 meter yang ukurannya berbeda. Ini diameternya 20, yang ini diameter kecilnya 14, berarti ini bendanya tirus. Kemudian di sini juga ada diameter 14, dan di sini ada sopakan ya, mungkin untuk kunci. Nah, ini untuk kunci 12 kemungkinan ya. Kemudian bentuk lainnya di sini ada bentuk alur. Terus di bagian ujungnya ini ada bentuk untuk ulir ya, gambar ulir. Nah, ini ada tulisannya M12 kali 175, berarti bentuk bagian belakang ini atau bentuk yang kecil ini adalah bentuk untuk diulir, dan ini ada untuk di chamfer. Itu ya guys ya. Kemudian profilnya mana lagi ya, ini profilnya di sini ada gambar seperti ini biasanya di kartel ini dengan corak diamond ya. Nah, ini di kartel. Nah, jadi kartel ini di ulir, itu profilnya. Oke guys, itu yang pertama. Jadi yang kita baca itu adalah bentuk dan profil. Nah, kemudian yang kita baca lainnya itu adalah ukuran benda. Nah, ini jelas ya. Nah, jadi yang kita baca dari gambar ini adalah ukurannya. Jadi ukuran panjangnya berapa, lebarnya berapa, diameternya berapa, atau ukuran detailnya berapa, itu kita baca semua. Nah, misalkan untuk yang ini, benda ini itu adalah diameternya 20. Kemudian di sini untuk ketirusan, karena ini ada bentuk bendanya tirus, ini sudutnya 6 derajat. Terus diameter kecil benda tirusnya berapa? Dan di sini 14. Diameter tirus yang gede berapa? Nah, ini 20. Nah, kemudian di bagian sebelah sini, nah ini di chamfer. Di sini ada tulisannya C2. Chamfer itu adalah dipotong miring bendanya. Jadi lebar 2 mili dan kemiringannya 45 derajat. Nah, itu ya untuk ukuran chamfer. Kemudian untuk ukuran alur misalkan, nah ini ukuran alur, nah ini lebarnya 4 mili. Nah, kemudian diameter dari alur adalah 9. Terus untuk ini bagian yang disopak ya, untuk kunci, yaitu lebarnya untuk lebar kuncinya ini 12. Kemudian untuk panjangnya berapa? Nah, ini panjangnya dari sini ke sini yaitu 8 ya, 8 mili. Kemudian di bagian ujung sopakan ini ya. Nah, ini di bagian ujungnya disopak ini. Ini gambarnya kurang sesuai sebenarnya nih ya, tapi nggak apa-apa. Kita baca aja ya. Nah, jadi bagian ujung sopakan ini juga di chamfer ya, atau dipotong miring. Kemudian potong miringnya C1, itu artinya dipotong miring dengan lebar 1 mili dan kemiringannya 45 derajat. Nah, simbol ini simbol ukuran dari Jepang ya, JIS ya. Kemudian untuk bagian sini juga ada chamfer, jadi bagian ujung ulir, nah ini di chamfer C2. Jadi lebar dari sini ke sini 2 mili, kemiringan 45 derajat. Nah, kemudian diameternya berapa? Nah, di sini untuk diameternya nanti bisa dihitung berdasarkan ukuran ulir. Nah, di sini ukuran ulirnya adalah M
12 kali 1,75 ya, ini ukuran diameternya dan ukuran ulirnya. Terus untuk panjang diameter keseluruhan berapa? Nah, ini untuk panjang benda itu 117. Kemudian untuk panjang bagian yang diameter 20 itu 50. Bagian panjang yang tirus 30. Ini bagian diameter 14 dan sopakan itu ya 15. Berarti yang sopakan itu 8. Kemudian untuk lebar 4, lebar alur ya, dan panjang ulir 18. Nah, itu ukurannya ya. Nah, kemudian ukuran juga itu sebenarnya bukan hanya ukuran yang ada di benda gitu. Tapi kita lihat juga ukuran yang ada di kertas gambar ini. Nah, di kertas gambar ini di bagian atasnya itu ditulis tol plus minus 0,2. Ini ada tanda N7 sedang. Ini juga ukuran ini. Ini juga harus diperhatikan, harus dibaca oleh seorang operator ya guys ya. Nah, jadi tol plus minus 0,2 itu artinya bahwa toleransi umum dari benda kerja ini adalah 0,2. Kemudian N7 itu menunjukkan tingkat kekasaran dari permukaan ini. Nah, jadi N7 itu menunjukkan bahwa dikerjakan oleh mesin dengan tingkat kekasaran 7. Nah, sedang, berarti pengerjaan ini sedang, jadi tidak kasar atau halus, tapi sedang. Tapi kalau yang dicapainya lebih halus itu lebih bagus. Oke, itu ya guys ya. Nah, jadi membaca ukuran itu selain ukuran nominal atau ukuran dasar, juga toleransinya harus dibaca juga gitu, supaya kita tidak salah di dalam mengerjakan benda kerja. Misalkan orang menginginkan benda itu halus, nah kita kerjakan kasar, nah itu juga kan salah gitu. Atau orang pengennya bendanya kasar tapi kita bikin halus, nah itu juga salah gitu. Makanya untuk toleransi maupun tingkat kekasaran permukaan, nah ini juga harus diperhatikan di dalam membaca sebuah gambar kerja atau job sheet ya. Oke guys, itu yang kedua ya. Jadi membaca ukuran benda kerja. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kita harus membaca bahan yang digunakan. Nah, biasanya sebuah job sheet itu ada keterangan tentang bahan yang akan digunakan untuk membuat benda tersebut. Itu biasanya ditulis di etiket gambar. Nah, etiket gambar itu adanya di bawah. Nah, ini etiket gambar ini ya. Ini etiket gambar. Atau misalkan gambar yang ini juga ini ada etiket gambar ya, seperti ini. Nah, contoh seperti gambar di sini ya, pada etiketnya itu ada nomor bagian 1, nomor bagian 2, kuantitinya atau jumlahnya masing-masing 1, nama bagiannya untuk yang nomor bagian 1 itu gagang palu, yang nomor bagian 2 itu kepala palu. Ini bahannya sama ya, dari MS atau mill steel. Artinya ini adalah baja lunak ya, mill lunak ya, steel baja, jadi baja lunak. Nah, kalau yang ini itu adalah ukuran terbesar dari bahan yang sudah dibuat nantinya. Nah, ini ya, misalkan ini 21 kali 77, berarti ini diameter yang sudah jadinya 21, nanti yang terbesar, sedangkan panjang keseluruhannya 177. Nah, seperti ini diameternya 21 yang terbesar, terus panjangnya 177. Untuk yang kepala palunya, ini ya, kepala palunya ini 20 kali 20 kali 80. Nah, ini 80 itu panjangnya, jadi dari sini ke sini 80. Terus untuk lebar dan tingginya itu masing-masing 20 ya, 20 lebar dan tingginya itu ya. Nah, jadi
Yang ketiga yang kita baca dari sebuah gambar kerja itu atau job sheet itu adalah bahan yang akan digunakan untuk membuat benda tersebut atau benda yang ada dalam gambar tersebut. Oke, guys, kemudian yang dibaca dari job sheet atau gambar kerja ini yang keempat itu adalah mesin dan perlengkapan yang akan digunakan. Nah ini, jadi seorang operator itu harus tahu kalau sudah menerima job atau gambar kerja itu harus tahu. Nah, kalau gambarnya seperti ini mesinnya apa yang digunakan gitu, perlengkapannya apa yang harus dipakai. Ini harus tahu seorang operator. Nah, misalkan untuk gambar ini bendanya bulat. Nah, kalau bulat berarti mesin yang digunakan adalah mesin bubut ya. Nggak mungkin ini menggunakan mesin scrap atau mesin ketam kalau bendanya bulat begini. Nah, perlengkapannya apa? Ya, perlengkapan mesin bubut gitu. Seperti kunci cak, cekam rahang 3 gitu ya, kemudian senter jalan, tool post. Nah, itu perlengkapan yang digunakan untuk membuat benda kerja ini. Kemudian benda kerja ini juga bagian sebelah sini, nah ini akan disopak ini ya, akan disopak atau dibuat untuk lebar kunci. Ini berarti untuk membuat sopakan ini kita tidak bisa menggunakan mesin bubut. Nah, menggunakan apa? Ya harus menggunakan mesin press ya. Nah, jadi untuk sopakannya ini menggunakan mesin press. Terus perlengkapannya apa? Nah, karena di sini sopakannya harus sejajar bidang atas dan bagian bawah ya, bidang atas dan bawah atau sini ya. Ini bidang atas dan bawah. Ini berarti kita harus menggunakan dividing head atau kepala pembagi. Nah, itu perlengkapan mesin press yang digunakan gitu. Itu ya. Jadi kita juga harus tahu mesin apa yang akan digunakan, nah juga perlengkapannya. Kemudian kapasitasnya bila perlu. Kalau bendanya itu gede, apakah kapasitasnya muat di mesin kita atau tidak, ya itu juga harus diperhitungkan ya. Oke guys, itu yang keempat yang harus kita baca dari sebuah job sheet atau gambar kerja. Kemudian yang kelima yang kita baca dari sebuah job sheet ini atau gambar kerja ini oleh operator ya, tentunya alat ukur yang digunakan. Nah, jadi yang kelima itu alat ukur apa saja yang diperlukan atau yang akan digunakan untuk mengerjakan benda kerja ini gitu ya. Nah, jadi alat ukur apa saja? Kita lihat gambarnya, kita lihat ukuran-ukurannya, toleransinya ya. Ini kalau melihat gambarnya panjang benda hanya 117. Nah, kalau 117 berarti kita bisa menggunakan jangka sorong dengan kapasitas ukur 6 in ya atau 150 mili. Nah, ini bisa ya. Kemudian ketelitian jangka sorong yang kita gunakan berapa? Nah, kita lihat untuk ketelitian itu biasanya melihat ke toleransi. Nah, biasanya ke ukuran dari toleransi benda itu sendiri. Nah, kalau toleransinya plus minus 0,2, jadi penyimpangan atas 0,2, penyimpangan bawah 0,2, ini bisa kita menggunakan jangka sorong yang ketelitiannya 0,05. Itu bisa. Kita juga bisa menggunakan jangka sorong yang ketelitiannya 0,02. Nah, itu juga bisa. Jadi dua jenis jangka sorong itu bisa ya. Kapasitas ukurnya yang 150 mili atau 6 in juga sudah cukup ya kalau untuk membuat benda kerja ini. Nah, kemudian alat ukurnya apalagi ini? Nah, kita lihat ya di sini gambarnya. Nah, di sini ada ulir. Nah, berarti harus ada mal ulir di sini untuk memeriksa celah atau profil dari
benda ini ya. Nah, jadi harus menggunakan mal ulir. Mal ulir ini mal ulir apa? Mal ulir untuk metrik ya. Di sini karena di sini ada ukuran metrik gitu. Karena untuk metrik dan Whitworth itu berbeda di dalam sudut ulirnya. Nah, kalau metrik kan 60 derajat, tapi kalau Whitworth itu 55 derajat ya. Oke, ini tadi kelewat ya untuk ukuran ini ya. Nah, ini jadi ini adalah ukuran ulir ya. M12 kali 1,75. Nah, itu adalah ukuran ulir, di mana M-nya itu adalah menunjukkan ulir metrik, 12 itu adalah diameter ulir ya, dan 1,75 itu adalah menunjukkan kisar ulir. Kisar ulir itu adalah jarak satu putaran penuh apabila mur diputar pada bautnya. Nah, jadi jarak pergeseran antara mur dan baut apabila diputar satu putaran penuh. Itu yang disebut dengan kisar ulir ya. Jadi ini adalah jenis ulir metrik, berarti dia menggunakan satuan mili, dan juga untuk sudut puncak ulirnya adalah 60 derajat. Makanya untuk mal ulirnya juga yang kita gunakan adalah mal ulir untuk metrik yang memiliki sudut 60 derajat. Nah, itu ya. Nah, kemudian apalagi selain mal ulir? Nah, di sini perlu juga kita menggunakan mal pahat. Nah, mal pahat itu untuk menyeting antara pahat atau alat potong ya. Di sini adalah yang digunakan pahat ulir ya. Di pahat ulir terhadap benda kerja. Nah, itu juga kan harus disetting, harus tegak lurus. Nah, jadi kita harus menggunakan mal pahat juga gitu. Nah, itu ya. Alat-alat ukur. Jadi minimal alat ukurnya kalau membuat benda yang kayak gini ya harus ada jangka sorong, harus ada mal ulir, harus ada juga mal pahat ya, ada mal pahat. Itu. Oke guys, kita lanjut ya. Itu yang kelima ya yang harus kita baca dari sebuah job sheet atau sebuah gambar kerja. Kemudian yang keenam adalah alat potong. Nah, ini ya. Jadi yang kita baca dari gambar ini adalah alat potong apa saja yang dibutuhkan gitu untuk mengerjakannya. Nah, di sini bisa kita lihat dari gambar-gambar ini. Ini tentunya jelas nih, bagian ujung sini kita menggunakan pahat bubut muka ya, pahat bubut muka. Yang sebelah sini pahat bubut rata nih, sini ya, pahat bubut rata. Nah, kemudian untuk bagian chamfer ini bisa menggunakan pahat bubut chamfer. Kemudian untuk alur di sini yang 4 mili lebarnya ya. Nah, itu kita bisa menggunakan pahat bubut alur yang lebarnya 4 mili. Kemudian di sini ada ulir. Nah, berarti kita menggunakan pahat bubut ulir yang sudutnya 60 derajat karena ini ulirnya ulir metrik. Nah, kemudian kita juga menggunakan alat potong yang namanya kartel. Nah, ini kartel ya. Nah, jadi dengan pitch 1 mili. Nah, ini menggunakan kartel ya guys ya. Terus untuk bagian sopakannya, nah itu menggunakan alat potong apa? Nah, ini menggunakan alat potong end mill. Ini bisa menggunakan end mill 10. Nah, jadi untuk bikin sopakan ini kita bisa menggunakan end mill diameter 10 di mesin pres ya. Jadi dengan membaca gambar ini atau membaca job sheet ini, kita juga bisa menentukan peralatan potong yang harus atau yang akan kita gunakan. Oke guys, itu ya yang keenam adalah alat potong ya yang kita baca dari sebuah gambar. Nah, kemudian apalagi yang kita baca dari gambar ini? Nah, yang kita baca dari sebuah job sheet atau gambar kerja, ini itu adalah langkah kerja guys ya. Langkah kerjanya harus kita baca juga.
Nah, jadi seorang operator itu ya harus tahu langkah-langkah kerjanya, bagian mana dulu nih yang harus dieksekusi atau yang harus dikerjakan gitu. Nah, kalau melihat gambar ini, nah ini kita harus mengerjakan bagian ini dulu ini ya. Nah, bagian ini dulu selesaikan. Bubut muka, bubut rata ya. Kemudian di kartel, di chamfer. Nah, ini selesaikan dulu ini. Itu langkah kerja yang pertama. Kemudian yang kedua baru benda dibalik kita eksekusi bagian ini. Ya, eksekusi bagian ini dengan cara kita bubut muka ya sampai panjang 117. Nah, kemudian bubut diameter 20. Kemudian bubut diameter 14 ini dengan panjang 37 ya. Kemudian bubut lagi diameter M12 kali 175 ini untuk ulir ya dengan panjang 22 karena 18 ditambah 4 ini untuk diameter yang samanya sini sampai sini. Nah, M12 ini berapa sih diameternya yang benar gitu. Nah, jadi kalau mau buat ulir M12, nah ini untuk ukuran diameter bakal ulirnya itu 11,825. Nah, ini yang benar ya. Nah, jadi jangan kita bikin M12 ini diameter bakal ulirnya 12. Nanti pas sudah dibuat ulir itu dimasukkan mur itu akan seret atau susah masuknya karena tidak ada kelonggaran atau tidak ada toleransinya antara diameter baut dengan murnya nanti gitu. Makanya harus dikurangi ukurannya, jangan dipaskan 12. Nah, pengurangannya gimana? Pengurangannya yaitu antara 0,1 sampai 0,2 mili biasanya ya. Atau bisa juga menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi diameter ulir dikurangi kisar ulir dibagi 10 gitu ya. Ini bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, itu diameter ulirnya 12 dikurangi ya, kisar ulirnya 1,75 dibagi 10 gitu ya. Atau 12 dikurang 0,175. Itu hasilnya 11,825 atau bisa kita bulatkan jadi 11,8 mili. Nah, ini ya. Ini adalah contoh perhitungannya ya. Ini diameter 14 selesaikan, diameter 11,8 tadi selesaikan, kemudian dibuat tirus ya, kemudian di ulir, dialur, chamfer gitu ya. Udah di chamfer baru dibuat sopakan di mesin press. Nah, itu tahapan dari pengerjaan benda kerja ini. Nah, itu guys ya. Nah, jadi yang ketujuh ini adalah langkah pengerjaannya. Nah, kemudian yang kedelapan itu adalah pemeriksaan hasil. Nah, jadi jika sudah dieksekusi, sudah dibuat benda kerjanya, maka untuk pemeriksaannya dari mana saja? Nah, itu bisa dilihat dari gambar sebenarnya, dari penunjukan ukuran benda ini sendiri gitu. Nah, jadi penempatan ukuran ini itu selain untuk menentukan langkah kerja atau langkah pengerjaan dalam pembuatan, dan juga untuk menentukan bidang-bidang mana yang penting yang harus diukur gitu. Nah, jadi ukuran mana saja yang dipentingkan gitu. Makanya seorang drafter harus benar ya dalam menempatkan ukuran di gambar kerja atau dalam job sheet. Oke guys, kita lanjut ya. Nah, yang terakhir, yang ke-9, si operator itu harus bisa membaca gambar ini terhadap waktu pengerjaan ya. Jadi berapa lama nih untuk mengerjakan sebuah handle ini misalkan gitu. Nah, kenapa harus bisa membaca waktu dari gambar ini? Nah, karena nanti kaitannya dengan harga jual gitu ya.
Ini nanti kaitannya dengan harga jual, dengan biaya produksi gitu ya. Nah ini. Nah, jadi kalau kita hanya mengerjakan saja ya tentunya nanti berpengaruh terhadap biaya produksi saja gitu. Jadi berapa yang harus ditanggung, misalkan untuk sewa mesin dan alat sejamnya berapa, kemudian untuk operatornya berapa gitu ya. Nah, itu harus diperhitungkan. Jadi seorang operator itu harus bisa membaca berapa lama waktu pengerjaan dari job sheet yang dia dapat gitu ya. Oke guys, itulah hal-hal yang harus atau yang sebenarnya harus dibaca oleh seorang operator. Bisa membaca gambar ini dengan 9 poin tadi ya, dengan 9 poin tadi. Itu bentuk dan profil, ukuran benda, bahan, mesin yang digunakan, alat ukur, alat potong, langkah pengerjaan, kemudian pemeriksaan hasil maupun waktu pengerjaannya. Guys, itulah 9 hal yang harus diketahui oleh operator pemula di dalam membaca gambar kerja atau job sheet. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe agar saya lebih semangat lagi di dalam membuat video-video berikutnya. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.